Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zira Berliana, perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Eri Asati pada mata kuliah komputasi kimia dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Jawharuddin Lutfi Al-Jalbar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi dinamika molekular protein lactoferrin menggunakan simulator GROMACS. Sebelum itu, aplikasi yang kami gunakan di sini yaitu ada 4. Yang pertama itu ada Termius untuk pembuatan programnya, lalu FileZilla untuk mentransfer file, lalu setelah itu ada FMD untuk visualisasinya, serta GNUplot untuk melihat reaktivitas dalam bentuk grafiknya. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu dinamika molekuler. Dinamika molekuler ini adalah suatu metode simulasi dengan menggunakan media komputer yang memungkinkan kita untuk mempresentasikan interaksi-interaksi molekul-molekul atom dalam jangka waktu tertentu. Teknik ini didasarkan pada persamaan hukum Newton dan hukum mekanika klasik. Nah, teknik ini juga dapat digunakan dalam mempelajari stabilitas enzim atau protein. Lalu setelah itu kita akan menjelaskan tentang apa itu protein. Protein itu sendiri ialah senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul yang tinggi. Lalu apa sih itu GROMACS? GROMACS GROMACS atau Groningen Machine for Chemical Simulation merupakan salah satu aplikasi yang dapat melakukan simulasi dinamika molekuler berdasarkan persamaan hukum Newton. Nah, alasan kita menggunakan GROMACS ini ialah karena GROMACS ini adalah aplikasi yang dapat memvisualisasikan suatu struktur molekul dan dapat menyimulasi dinamika molekul berdasarkan pendekatan persamaan hukum Newton. Konsep yang dipakai oleh GROMACS sendiri menggunakan syarat batas periodik dan grup, di mana cara ini itu biasa digunakan untuk mengurangi efek tepi dalam suatu sistem di mana atom yang akan disimulasikan itu diletakkan pada sebuah box yang di sekitarnya dikelilingi oleh salinan atom tersebut. Nanti kita akan melihat visualisasinya pada FMD. Baik, untuk lebih lanjut kita akan melihat visualisasi dari simulasi protein ini pada FMD. Nah, sebelumnya fungsi penambahan air pada protein ini yaitu agar ikatan peptida pada asam aminonya itu tidak mudah putus, yaitu dengan adanya bantuan dari si air ini. Nah, penambahan Cl pada NaCl sendiri yaitu untuk menstabilkan si proteinnya. Salah satu cara untuk menstabilkan proteinnya yaitu dengan melakukan penambahan ion pada Cl-nya. Bisa dilihat di sini visualisasi molekulnya. Pada saat molekul ini ditambahkan energi, nanti yang akan terjadi adalah pergerakan molekul satu sama lain. Pergerakan molekul ini. Atom Cl ini, atom yang warna hijau ini, nanti itu dia akan mengalami pergerakan atau bertabrakan satu sama lain, atau mengalami pergerakan, tetapi dia tidak akan keluar dari kubus ini, tidak akan keluar sampai keluar ke kubus ini. Lalu setelah itu untuk protein yang di tengah sendiri, untuk protein lactoferrinnya ini
dia akan tetap bergerak secara konstan karena posisinya yang berada di tengah atau pada center kubus. Nah, untuk mengetahui pengaruh densitas, temperatur dan lain-lain itu sebenarnya bisa menggunakan grafik pada JNU plot. Tapi karena molekul kami runningnya belum selesai, maka file yang harusnya digunakan untuk grafik itu tidak muncul. Maka dari itu kami menggunakan jurnal yang sama yang meneliti tentang simulasi dinamika molekular protein lactoferrin, yaitu dari jurnal Zana-Picker-Zanian. Nah, di sini itu dapat terlihat bahwa pada grafik lactoferrin pada jurnal ini menunjukkan bahwa CLF ampinnya itu mempunyai energi ikatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan CLF ein dan CLF echimeranya. Bisa dilihat juga pada tabel ini bahwa CLF ein ini memiliki nilai van der Waals atau nilai ikatannya itu sebesar minus 141 plus minus 1, sedangkan untuk CLF echimeranya memiliki nilai ikatan sebesar minus 142 plus minus 1, yang mana dapat disimpulkan bahwa nilai ikatan CLF echimeranya itu lebih rendah daripada nilai ikatan CLF ein-nya. Baik, itu saja pemaparan dari hasil diskusi kami mengenai simulasi dinamika molekuler protein lactoferrin menggunakan simulator GROMACS. Semoga ilmunya dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.